Saya sekarang ini berada di depan Gereja Kristen Pasundan di Kampung Sawah. Kampung Sawah adalah tempat yang unik karena di sini hidup warga Betawi yang memeluk dua agama yang berbeda. Ada yang memeluk Islam, ada yang memeluk Kristen atau Katolik. Sesuatu yang jarang terjadi di tempat-tempat yang lain. Kampung Sawah bagi saya adalah simbol dialog antar umat beragama yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Dan di sini kekristenan itu dipraktekkan dengan cara yang unik karena simbol-simbol kebetawian yang selama ini diidentikan dengan Islam dipakai juga oleh umat Kristen seperti peci, seperti sarung dan kerudung. Nah, kalau kita dari Muslim ini kan sebenarnya merupakan hal yang tidak perlu diragukan. Yang namanya rukun itu dari dulu. Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun yang sampean juga kiai muda ini yang senang banget rukun nikah kan. Jadi ya nggak aneh lah. Tapi memang yang namanya manusia sejak dari awal berpindah dari surga ke dunia itu kan Al-Quran yang sudah mengatakan ba'dukum li ba'din adu kan gitu. Nah, tapi faktor penjamnya apa? Pasti ada latar belakangnya. Ternyata bisa membuat kita dapat saling mengenal gitu. Dan saya justru banyak belajar gitu. Sebenarnya inti dari persoalan ini kan saling belajar itu. Saling belajar ya? Belajar untuk bisa ini kan membuat kita kenal dan saling memahami perbedaan masing-masing ya. Ya, kalau saya mungkin pertama melihatnya sebagai anugerah ya. Anugerah ya. Iya. Banyak orang kan mengupayakan kerukunan, Gus Ulil ya. Kalau kami di sini sebagai anak cucu ya sudah menerima anugerah itu dari orang tua kami. Gitu. Karena itu sudah berlangsung puluhan tahun. Puluhan tahun. Ratusan tahun bahkan ratusan ya. tahun bahkan gitu. Jadi ya kami sekarang melanjutkan, melestarikan apa yang sudah dimulai oleh leluhur kami. Gitu. Jadi bicara kerukunan yaitu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Upacara kerukunan itu seringkali hanya merupakan display saja, tontonan yang pemerannya adalah tokoh-tokoh agama yang kebetulan mereka ini ya memang tokoh ya tentu saja di depan karena mereka tokoh. Nah, yang menjadi soal itu sebetulnya setelah tontonan itu dipertontonkan apa itu? Nah, itu pertanyaan besar selama ini ketika kita bicara tentang toleransi. Istiqlal ini juga sesuai dengan visi yang baru, visi baru, New Istiqlal ini. New Istiqlal ya. New Istiqlal itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi kita juga akan menjadikan Istiqlal sebagai pusat pemberdayaan umat. Ya. Jadi Masjid Istiqlal harus berfungsi sebagai pemberdayaan umat, dan bukan saja umat Islam tapi juga non Muslim. Ya. Dalam bahasa Sidi Ghazalba dulu, masjid sebagai pusat kebudayaan. Buku kecilnya itu sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Saya ketemu dengan teman-teman dari luar negeri itu, mereka itu bisa bertanya kenapa Indonesia bisa begini. Peranannya besar. Dan Vatikan sejauh saya tahu itu sangat ingin belajar mengenai Islam Indonesia. Islam yang dipraktekkan di sini ya. Betul. Yang lebih cenderung atau lebih moderat dan toleran dan modelnya lain ya. Khas ada unsur ini ya, Nusantara dan Jadi yang mereka kagum itu basa Jawa ing atase nggih. Ing atase. Negara yang
dengan penduduk Islam yang paling besar di dunia tidak menjadi negara agama. Tidak menjadi negara agama. Itu sudah sesuatu yang sangat istimewa. Istiqlal dan katedral itu berdampingan. Mereka hidup bukan di dua tempat yang saling berseberangan. Meskipun secara fisik kelihatannya berseberangan, tetapi mereka hidup secara berdampingan. Dua ikon besar di dalam hubungan antar agama di Indonesia ini, yaitu Masjid Istiqlal dan katedral, saya kira penting sekali karena ini mewakili, mensimbolisasikan perjumpaan antar umat beragama.